Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah kami umat-Mu yang akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan berkat penuntun dalam kehidupan beriman kami, sehingga sekaliannya kami umat-Mu sungguh dapat sampai pada tujuan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Allah Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Firman Tuhan ini kita merenungkan di bawah sorotan tema bekerja dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kata kasih bukanlah sesuatu yang baru untuk kita dengar. Yang kedua, kiranya kata kasih bukanlah sesuatu yang membuat telinga kita itu lagi, dan itu lagi. Kata kasih kiranya sungguh menjadi pribadi kita, identitas, jati diri kita. Kenapa? Karena kita hidup pun hanya oleh karena kasih Allah semata. Bapak Ibu, jika kita sepakat dengan argumentasi atau pemikiran ini, saya yakin dalam kehidupan ini kita akan bekerja, beraktivitas, melakukan banyak hal tanpa beban. Saya yakin ketika kita bekerja, beraktivitas dengan kasih akan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, bahkan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, sebagaimana firman yang menyapa kita, kiranya setiap kita, segala sesuatu yang kita kerjakan sungguh didorong dengan kasih. Kenapa saudara? Karena kasih adalah sesuatu yang abadi. Kasih itu ada di bumi, ada di sorga. 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Pertanyaannya, kenapa yang terbesar adalah kasih? Karena kasih kita alami, kita kerjakan, kita nyatakan ketika kita ada di bumi, dan kelak di sorga pun demikian. Kenapa? Karena hal kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kasih di dalam Allah Bapa. Kita mengerjakan iman kita ketika ada di bumi. Kita mengerjakan iman kita, pengharapan kita ketika kita ada di bumi. Tetapi kelak ketika kita sudah bersama dengannya, iman dan pengharapan tidak ada lagi, yang ada tinggal kasih. Oleh sebab itu saudara, kiranya kita sungguh terdorong, termotivasi, menjadi komitmen kita ketika kita bahkan bertutur kata, ketika kita melakukan sesuatu, tangan kita mengerjakan sesuatu, kaki kita melangkah kemana kita melangkah untuk melakukan sesuatu. Semua termotivasi, terdorong oleh karena kasih. Nasihat firman Tuhan ini tentu disampaikan kepada para pengikut Kristus, khususnya kepada Timotius dan teman-temannya, supaya mereka hidup untuk berjaga-jaga, tetap berdiri teguh di dalam iman, bersikap sebagai laki-laki tetap kuat,
Dan di atas semuanya itu, bagaimana mereka melakukan segala pekerjaannya dalam kasih, tanpa berbantah-bantahan, tanpa sungut-sungut. Karena ketika dilakukan itu dengan kasih, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sekurang-kurangnya kita tidak terbebani, kita tidak terlalu capek mengerjakan sesuatu, ringan rasanya karena kita melakukannya dengan penuh kasih. Kiranya kebenaran firman ini sungguh menginspirasi dan memotivasi kita di dalam iman, di dalam beraktivitas bekerja, dan di dalam mencapai menghasilkan karya-karya terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa kiranya segala sesuatu yang dikerjakan oleh saudara-saudara diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh menguatkan kami ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan kami, sekecil apapun itu, kami melakukannya di dalam kasih. Karena kami sadar kami boleh beraktivitas bekerja, mendapatkan pekerjaan, bahkan kami bisa hidup hanya oleh karena kasih-Mu. Maka biarlah itu yang mendorong kami untuk melakukan banyak hal, melakukan pekerjaan kami dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga kami tidak terbebani, tidak berat, tidak capek, tetapi sebaliknya kami bahkan menikmati sukacita, merasakan damai sejahtera, dan kami menerima kesejahteraan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Engkau menolong, menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Sembuhkan mereka, angkat sakit penyakit, bahkan bibit-bibit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus, kesembuhan yang dari-Mu sungguh dapat diterima oleh saudara-saudara kami. Bagi yang berbeban berat, Tuhan menganugerahkan kelegaan. Bagi yang berantakan, keluarga rumah tangganya cekcok, Tuhan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak pergumulan yang ada pada kami. Biarlah Engkau berkenan menjawabnya bagi kami, menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.